Begini, yang saya komentari pertama soal laporan itu Mbak Sylvia ya, bahwa sampai hari ini saya belum mengetahui laporan itu, jadi saya sebenarnya tidak ingin juga mengomentari karena memang tidak ada kejelasan apakah itu di pihak Bareskrim diterima atau tidak, saya sama sekali belum mengetahui Mbak Sylvia. Oke, kalau soal izin, kemudian sumber dari ijazah tersebut, bagaimana itu Mas Dian? Ya, tentu kalau soal izin itu secara konstruksi perundang-undangan yang sudah saya jelaskan kemarin waktu doorstop bersama teman-teman media, memang saya sudah menjelaskan bahwa dari beberapa tahun sebelumnya, bahkan ada rekod kalau kita melakukan pencarian di Google misal, bahwa memang ijazah itu kan sudah diposting sebelumnya. Kalau kita berbicara soal apa istilahnya itu soal kepemilikan daripada ijazah tersebut. Saya bisa membuktikan di hadapan penyidik bahwa tahun 2006, 5 tahun yang lalu, tahun 2020, ijazah itu sudah pernah diposting oleh akun, walaupun saya tidak bisa menyebutkan akunnya hari ini. Lalu kemudian oleh UGM pun pernah dipublikasi, dan kemudian oleh media-media nasional pun sudah pernah posting waktu itu. Jadi menurut saya bahwa sepertinya dokumen itu sudah bukan lagi menjadi dokumen privat, tapi sudah menjadi dokumen publik kok menurut saya. Oke. Mas Dian, tapi bagaimana Anda bisa yakin 100% bahwa foto ijazah yang Anda unggah itu memang foto ijazah asli? Kalau terkait ijazah asli dan yang dipegang oleh Pak Jokowi, kita memang harus memisahkan antara foto asli, foto ijazah asli, kan itu harus ada perbedaan. Sementara yang saya posting ini seperti yang sudah saya sampaikan, itu kan memang sudah dipublikasi oleh UGM. Jadi saya meyakini apa yang sudah dikeluarkan oleh UGM saja. Oke. Jadi sebetulnya sumber foto ijazah yang Anda posting itu dari mana? Dari yang selama ini sejak tahun 2020 tadi yang Anda sebut sudah beredar di mana-mana? 2022 tepatnya. Oke. Jadi Anda juga mengambil tepatnya sudah pernah 2022 tepatnya pernah dipublikasi oleh UGM. Ya, karena itu dipublikasi oleh UGM. Ya, betul. Karena itu sudah dikutip atau sudah ada di media-media nasional, saya menganggap itu bukan lagi dokumen privat gitu. Baik. Oke. Coba sekarang kita tanyakan ke Pak Ito ya, Pak Ito sebagai mantan Kabareskrim, apa iya sebetulnya ijazah itu termasuk dokumen publik sehingga kalau sudah pernah dipublikasikan oleh universitasnya maka masyarakat juga bisa mempostingnya? Ya, saya kira begini Mbak, kalau kita melihat ijazah itu kan dokumen pribadi seseorang yang kalau memang itu dipublikasikan melalui media, ya tentunya saya sependapat dengan Mas Dian, itu adalah sudah dokumen yang sifatnya publik. Tetapi kita bicara di sini kan masalah objek yang sifatnya original ya, asli. Kalau kita bicara masalah kasus, di sini kan kita melihat bahwa dokumen aslinya itu yang saat ini sedang dijadikan untuk objek penelitian secara ilmiah atau scientific investigasi berdasarkan kepada adanya dugaan ijazah tersebut telah dipalsukan. Oleh karena itu tentunya Polri ya secara profesional dan secara proporsional dalam sistem peradilan pidana itu sebagai penyidik sekarang sedang melakukan penelitian, yaitu verifikasi, klarifikasi apakah apa yang selama ini dituduhkan itu betul-betul terdapat fakta-fakta yang bisa memenuhi unsur ya pemalsuan. Kita bicara masalah dokumen aslinya dulu Mbak ya. Karena ini ada dua permasalahan hukum yang berbeda tapi terkait, yaitu masalah dokumen yang asli dikatakan palsu dan juga ada dokumen yang diunggah yang kemudian digunakan sebagai objek oleh pihak tertentu untuk dilakukan dikatakan penelitian ilmiah sehingga menimbulkan opini dan persepsi. Kalau menurut saya itu bukan fakta ya Mbak. Kalau fakta itu tentunya harus daripada dokumen aslinya. Nah di sini tentunya sesuai dengan pasal 184 ayat 1 tentang alat bukti dan KUHP ya. Maka kalau misalnya dokumen itu ternyata ditemukan fakta melalui scientific investigasi ini adalah ada beberapa kejanggalan, maka bisa dikatakan bahwa pemilik dokumen itu adalah
memegang dokumen palsu. Nah, kemudian tentu harus dilakukan penelitian bagaimana dokumen itu bisa dipegang, siapa yang mengeluarkan. Nah, disitulah diminta keterangan bagi pemilik atau pemegang dokumen asli tersebut. Oleh karena itu Pak Jokowi kan diberikan 22 keterangan, yaitu baik nanti akan di cross check dengan lembaga ataupun pihak-pihak yang terkait. Nah, kembali kepada Mas Dian, saya kira mungkin kalau pemilik dokumen itu merasa tidak berat, kan itu kan dokumen pribadi. Ya, kalau dokumen pribadi, kalau misalnya dokumennya saya keberatan, saya laporkan, saya melaporkan Mas Dian gitu kan. Nah, jadi sekarang ini yang harus kita pahami bersama, Mbak ya. Tentunya nanti laporan harus diterima oleh polisi sebagai penyidik. Oke. Akan dilakukan penyelidikan. Jadi tahapnya Mas Dian masih penyelidikan saat ini. Oke, jadi sebetulnya ijazah yang dipegang Pak Jokowi sekarang asli atau tidak, itu kan sekarang menjadi ranah penyidik untuk membuktikan. Tapi kalau tadi Betul. Mas Dian mengklaim bahwa foto ijazah yang diunggahnya itu adalah ijazah asli, apakah itu juga mengandung ada unsur pidananya? Apakah itu bisa dikatakan asli atau tidak? Kemudian dokumen itu disebarluaskan. Itu kan yang sekarang sedang dilaporkan oleh mantan dosen USU. Atas terlapornya adalah Mas Dian. Apakah itu berpotensi mengandung unsur pidana, Pak Ito? Ya, gini Mbak. Ini kan saya sampaikan ada dua permasalahan hukum yang berbeda, tapi terkait. Nah, kalau nanti di dalam hasil penyelidikan secara saintifik di kepolisian menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah ijazah asli, maka yang dikatakan Mas Dian kan mengatakan bahwa ini adalah ijazah asli. Bagaimana kita mengatakan Mas Dian ini menyebarkan berita bohong bahwa ternyata yang diunggah itu adalah ijazah asli. Nah, oleh karena itu ini kan tentu akan berkait, Mbak, dari hasil pemeriksaan yang di Bareskrim. Ini juga akan menentukan juga laporan yang saat ini sedang ditangani di Polda Metro. Demikian, Mbak. Oke, jadi harus menunggu ya bagaimana pembuktian itu asli atau tidak dari penyidik. Kembali lagi ke Mas Dian. Mas Dian, kita tahu media juga berusaha sebetulnya mendapatkan foto dari ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi berkali-kali mengatakan bahwa nanti baru akan dibuka kalau pengadilan menghendakinya. Tapi Anda kemudian memposting foto itu, padahal kita tahu bagaimana sikap dari Pak Jokowi yang tidak mau membuka foto ijazahnya secara terbuka. Bagaimana Anda, apakah Anda menyesali atau bagaimana? Bagaimana Anda membenarkan tindakan yang Anda ambil sementara Pak Jokowi sendiri sebetulnya tidak menginginkan foto ijazahnya itu terpublikasi? Ya, Mbak Zilvia, kembali lagi kita tarik ke pernyataan awal saya terkait dengan publikasi yang sudah dilakukan oleh UGM tersebut gitu loh. Sebenarnya kalau kita mau pisahkan kasus ini semestinya. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan hingga budaya. Ya, pada video kali ini tentu kita mendengar ya penyampaian dari kuasa hukum Jokowi. Dan ada tadi dari kader PSI ya, yang pertama sekali kalau nggak salah itu menyebar ijazah itu atau apa ya, saya lupa. Dan kemudian penyampaian ini menjadi sebuah pemahaman yang akan membantu mengungkap ya soal polemik tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi ini, teman-teman ya. Jadi ya sebetulnya tadi juga kita sudah mendengar, dan terlebih juga beberapa waktu lalu pengakuan Pak Kasmujo ya kalau beliau dosen pembimbing Jokowi itu diakui 2017. Ternyata baru-baru ini ya beliau mengatakan bahwa hanya dosen asisten dosen ya. Kita nggak tahu sebetulnya. Nah, itu pengakuan dari Pak Jokowi ya, bahwa Pak Kasmujo lah yang menjadi dosen pembimbing beliau seperti itu ya. Tapi saya tidak terlalu jauh lah panjang lebar ke sana karena saya rasa teman-teman juga sudah mendengarkan, memahaminya, dan kemudian ini saya sudah sering sekali bahas di channel ini ya. Nah, di sini saya akan coba lihat dari Indra Pratama
Pengakuan Kasmujo kalau dia adalah dosen pembimbing skripsi Jokowi itu bukan cuma dari tahun 2017 yang berisi pengakuan langsung dari Jokowi di depan Kasmujo yang videonya udah banyak tersebar di Kompas dan berbagai situs-situs berita lainnya. Tapi udah sejak tahun 2014 di artikel di situs Detik News yang berjudul Jokowi jadi Presiden, Fakultas Kehutanan UGM gelar syukuran yang bertanggal Jumat 25 Juli 2014 pukul 18.49 waktu Indonesia Barat. Di paragraf ketiga tertulis, bahkan mantan dosen pembimbing skripsi Jokowi saat menempuh sarjana S1 Insinyur Kasmujo MS juga turut memberikan testimoninya. Oke, udah fix ya, udah jelas kalau konspirasi antara Jokowi dan UGM via Pratikno ini sudah berlangsung sejak tahun 2014. Pratikno lah yang mengurus pembuatan ijazah dan skripsi abal-abal Jokowi, dan dia juga lah yang memperalat, baca, mengancam ya Kasmujo untuk pura-pura ngaku sebagai dosen pembimbing skripsi Jokowi. Karena Jokowi berhasil terpilih jadi presiden di pemilu 2014, maka bantuan Pratikno dibalas oleh Jokowi dengan mengangkatnya jadi menseksneng ya, atau alias pelatih sampai 2 periode. Dengan begini semua alur cerita udah clear ya, dan udah terbukti kalau skripsi dan ijazah Jokowi itu adalah 11.000 triliun persen palsu, persis seperti yang dibilang Rismond Sianipar. Dan itu yang menjadi suatu kejanggalan sebetulnya ketika ada pengakuan-pengakuan ini itu, tetapi berbeda lagi ketika hari-hari ini gitu ya. Kan ada tuh rekaman videonya, bahkan sudah tersebar di mana-mana gitu ya. Kemudian, tapi dia tidak paham dan dari cara bicara dia belum tahu kalau dia akan ditumbalkan. Jokowi, saya sebetulnya sedih dan kasihan kepada kalian semua. Kenapa? Karena saya udah membuat bangsa Indonesia ini tertipu oleh jasa yang tak akan pernah saya lihat dan keluarkan ke publik. Maksudnya mau cari muka, mau caper, sok bela-belain Jokowi agar dipuji, malah dilaporin ketemu batu gunung dia. Soalnya lancang sih dia, dan kalau ternyata ijazah dinyatakan palsu, dia bisa karena hukum juga. Jadi banyak sekali di sini penyampaian teman-teman kita nih. Mungkin itu saja lah dari saya ya. Teman-teman boleh silakan sampaikan pendapat lain. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.